aku ada beberapa varian Super Cat. Ya, ini lewat lagi sih milih. Nah, ini aku akan nge-review sedikit ngebedah komposisinya. Tapi kalau teksturnya enggak lah ya, karena kan ini belum aku buka ya. Jadi kita ngebedah komposisinya dulu aja. Nanti mungkin aku akan, kalau udah mulai ngebuka packagingnya, baru aku akan liatin di YouTube teksturnya seperti apa. Tapi so far sebenarnya teksturnya tuh sama aja, hampir mirip. Intinya teksturnya tuh padat banget. Cuman yang ngebedain adalah komposisinya. Nah, di sini aku pengen ngasih tahu ke teman-teman, yang mana sih varian Super Cat yang ada food coloringnya atau ada pewarna buatan. Tapi sebenarnya so far hampir semuanya itu tidak ada pewarna buatan ya. Tapi kita akan ngebahas dulu satu persatu ya, per varian yang aku punya. Sebenarnya nggak lengkap-lengkap banget varian ini. Cuman aku akan memperlihatkan ke teman-teman, kira-kira masing-masing dari varian ini komposisinya itu apa. Kita coba dulu ya. Untuk yang ini, tuna with chicken vegetable. Tuh ya. Nah, ini adalah tuna with chicken vegetable. Nah, di sini kita bisa lihat sebenarnya kandungannya itu apa aja, ingredientsnya atau komposisinya. Tuh ya, tuna with chicken vegetable itu ingredients pertamanya adalah tuna, kemudian baru ayam, kemudian ada wortel, ada baby corn, jadi ini grainnya ya. Baby corn itu jagung yang kecil-kecil yang biasanya kita juga makan, kalau misalkan kita makan capcay itu kan ada tuh ya. Nah, kemudian gelling agent, ada tuna ekstrak, kemudian baru sodium nitrate. Lalu kita ambil nih ya, ini untuk yang kitten, bukan yang baby kitten tapi yang kitten aja, yang kitten formula. Nah, di sini kandungannya apa aja nih? Nah, untuk yang kitten formula kandungannya adalah tuna, gelling agent, kemudian ekstrak tuna sama sodium nitrat. Sodium nitrat itu adalah zat ini ya, zat penyatunya untuk membantu gelling agentnya itu menjadi lebih lebih awet gitu loh di makanannya, di teksturnya. Nah, kalau kalian lihat yang kitten formula ini sama dibandingkan dengan Super Cat sebelumnya yang barusan aku kasih lihat komposisinya itu lebih sedikit ya. Ini benar-benar cuma tuna, nggak ada chickennya. Lalu kita ambil lagi ini yang seafood platter supreme ya. Seperti apakah kandungannya? Oke, ini kandungannya yang pertama adalah tuna, kemudian byproduct kayak jeroan-jeroan, tulang, bahkan kadang-kadang bulu itu juga masuk di byproduct. Kemudian ada sarden, kemudian ada squid ya. Squid itu ini ya, cumi ya. Wow. Kemudian ada udang, ada gelling agent, ada tuna ekstrak dan ada sodium nitrat. Jadi lebih bervariatif gitu loh. Ini kayaknya ini menarik, ini aromanya pasti lebih amis dibandingkan yang lain. Kemudian kita ambil yang chicken and tuna. Nah, untuk yang chicken and tuna ini kayak apa ya kandungannya ya? Untuk kandungannya, mana sih ini? Nah, di sini ada tuna, ada sarden, ada chicken byproduct ya, jeroan-jeroan dan lain-lainnya. Ada vegetable gum, vegetable protein, kemudian tuna ekstrak dan ada food coloring. Nah, jadi ini kita notice ya, untuk yang chicken and tuna ini ada food coloringnya. Sedangkan untuk yang chicken and tuna ini aku punya dua ya. Ini kan chicken and tuna, jadi dua-duanya ini ada food coloringnya. Selanjutnya ini adalah tuna with beef and turkey. Nah, kita lihat seperti apa komposisinya. Nah, untuk komposisinya adalah tuna, beef turkey, daging sapi ya, kemudian kalkun, kemudian gelling agentnya, lalu ada ekstrak tuna, baru sodium nitrat. Lalu kita ke ini baby kitten ya, ini baby kitten ya kan, kita lihat nih baby kitten tuh kandungannya apa aja sih? Nah, si baby kitten ini kandungannya adalah tuna, ayam, guargam, jadi kayak semacam gelling agentnya, tapi si gelling agent itu dia pakai guargam, mungkin karena dia itu lebih kalau guargam itu lebih lembut kalau untuk anak kucing ya dibandingkan dengan gelling agent yang tadi yang untuk adult. Kemudian ada ekstrak tuna dan ada sodium nitrat.
Nah, jadi sebenarnya dari beberapa varian yang aku beli ini, aku nggak memperlihatkan ke teman-teman itu kayak proteinnya dan lain-lainnya gitu. Karena sebenarnya tujuan kita memberikan wet food itu lebih untuk hidrasi, ya kan? Kemudian lebih untuk ke saluran cerna untuk mencegah konstipasi kucingnya gitu kan. Karena biasanya dengan dry food kan terlalu keras atau mungkin fibernya kurang, cairannya kurang, moisturnya. Nah, so far sih sebenarnya kalau untuk analisa komposisi gitu ya, maksud aku analisa ingredients dan lain-lain yang kayak protein, fat dan lain-lainnya itu so far kalau wet food itu mirip-mirip ya. Intinya sebenarnya moisturnya tuh ada yang 80, ada yang 90, ada yang 95. Jadi sebenarnya tidak terlalu menjadi concern. Intinya adalah kalau aku mencari wet food itu yang penting adalah teksturnya, karena misalkan dengan harga 13.000 kalau aku dapat tekstur yang lebih padat itu akan lebih menguntungkan bagi akunya, karena biasanya wet food ini aku campur dengan air gitu. Oke, semoga membantu ya teman-teman ya atas reviewnya yang singkat ini. See you. From above, every day would seem turning into love zone.